Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula sayyidikul mutalawwal bin Hashim Mustafa wa alihi dawil huda man syubbihu bi anjumil fitida amma ba'du. Nyalain Pak Haji kan dari sono, dari dia ke sini Anas. Pak Sehoni mah dari sono bukan dari sono. Alhamdulillah malam ini kita bertemu dan berkumpul di kediaman almarhum Ustadz Suparin bin Sahir. Beliau adalah orang baik yang menjadi petugas masjid sejak zaman muda sampai masih muda terus. Yang masih lajang terus. Mudah nanti di akhirat sana mendapatkan jodoh bidadari. Alhamdulillah ini hari yang ketiga saya bisa hadir di sini dalam rangka takziah dan mendoakan beliau karena saya kenal sejak saya masih mahasiswa. Lama sekali, tahun 96. Sekarang udah tahun berapa ini? Berapa tahun itu? Masya Allah, seumur anak saya berarti. Anak pertama saya udah nikah. Ya. Waktu itu saya kuliah S2 berteman dengan Ustadz Abdul Rahim. Nah, beliau jadwal di sini dan berteman dengan Ustadz Parin. Kemudian saya diajak. Dan pada tahun 96 pula saya mendirikan lembaga dakwah yang alhamdulillah punya anggota 20 orang. Sampai hari ini membantu beliau, membantu Pak sebelumnya itu sebelum Pak Sehoni itu Pak Ujaji, Pak Jaji, alhamdulillah membantu kegiatan sholat sholat Jumat, Ramadan dan Idul Adha, Idul Fitri. Alhamdulillah sampai hari ini. Allah Maha Besar, Allah Maha Baik, Allah Maha Indah. Dan Ustadz Parin dengar kabar wafatnya pun indah, orang dalam keadaan tidur. Ya, saya lihat fotonya juga bagus, tidak wajahnya tenang gitu. Mudah-mudahan itu menandakan, apalagi malam Jumat itu ya. Jumat dini hari ya. Wafatnya itu subuh ya berarti ya. Sudah hari Jumat berarti karena begitu Kamis maghrib itu sudah masuk Jumat. Mudah-mudahan sayyid husnul khotimah, beliau diterima segala amal baiknya, diampunkan segala khilaf dan dosanya, dan mendapat tempat yang terindah di sisi Allah SWT. Keluarga ditinggalkan, kakak, adik, keluarganya semuanya sabar dan kita pun menghadapinya dengan sabar. Kafa bil maut, cukup dengan kematian itu menjadi hikmah buat yang masih hidup. Bahwa kita juga akan ke situ. Ada enggak yang enggak ke situ? Mungkin abang itu enggak gitu. Oh enggak. Semua akan ke sana. Namun yang paling penting kata malaikat Jibril disampaikan oleh Rasulullah adalah isma syi'ta fa innaka mayitun. Silakan kamu hidup semau kamu, tapi ingat fa innaka mayitun. Kamu itu akan mati. Maka berarti harus siap-siap membawa iman dan amal soleh. Amanu wa amilus sholihat. Cuma 2 aja yang kita bawa, enggak usah banyak-banyak. Setelah beriman, ya beramal. Nah, orang-orang yang mengerjakan kebaikan ini insya Allah semua kebaikannya menghapus dosa. Innal hasanat yudhibna sayi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus dosa. Saya yakin beliau ini adalah orang yang mendedikasikan dirinya untuk masjid, ya. Sehingga 5 waktu ada di masjid. Bahkan sering tinggal di masjid, tidur di masjid. Saya suatu saat lagi ada kegiatan di Jakarta, dakwah di Jakarta, mampir waktu di sini sholat, dia ada. Duhur ada, asar ada, maghrib ada, isya ada, subuh juga ada. Nah waktu itu subuh nggak ada,
Nah curiga kenapa ada apa? Ternyata Allah panggil ya, dan nggak bisa ke masjid. Bahkan masjidnya ditutup, terkunci karena kuncinya ada di sini. Nah seperti rutin kayak begitu, berarti pikirannya, jiwanya, hatinya untuk masjid. Maka orang-orang yang memperjuangkan, memakmurkan masjid dia adalah tamu-tamunya Allah, dia adalah orang-orang yang Allah pilih. Maka mudah-mudahan Ustadz Farin ini termasuk kekasih Allah yang dipilih untuk memangku, menemani, membersihkan, menjaga 5 waktu untuk sholat. Beliaulah termasuk orang yang hebat, orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pemakmur masjid. Mudah-mudahan itu amal yang terindah baginya. Amin. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tercatat sebagai umat yang kelak pada hari kiamat semua mendapatkan syafaat. Amin. Bapak yang Allah muliakan, saya sengaja berbicara juga dengan Pak Haji Syekhoni dan melalui Mas Oki. Saya akan datang di malam ketiga. Nah pas hari H itu saya khutbah dan sorenya ada acara akad nikah. Jadi pulangnya itu sudah ba'da asar sekitar jam 4, jam setengah 5. Jadi kesini udah pasti udah dimakamkan. Jadi maka adalah hari malam ketiga saja, hari Ahad. Karena tadi pagi sampai siang juga ada kegiatan, subuh dan siang ada 3 acara. Dan alhamdulillah sorenya kosong, malamnya kosong. Maka saya jadwalkan kesini biar juga ketemu dengan keluarganya. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang baik, ibunya nggak ada ya? Bapak yang Allah muliakan, roh-roh yang baik itu akan bertemu roh yang baik lagi. Orang yang baik yang datang hanya orang baik. Kalau orang jahat, yang jahat nggak datang. Coba ini penjahat ketangkep lalu didor mati, ada nggak datang? Nggak berani. Tapi kalau orang baik yang didor, yang datang banyak, yang nyulatin banyak. Yang 6 syuhada itu yang nyulatin banyak. Yang nyulatin banyak. Padahal kalau 3 shaf saja 40 sampai 100 orang yang menyolatkan jenazah, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Muhammad SAW, jika ada 3 shaf, kemudian atau 4 shaf, lalu ada 40 sampai 100 orang, doa orang-orang yang menyolatkan tidak ditolak oleh Allah alias dikabulkan. Dan doa intinya 1, ampunan. Allahumma ighfir lahu, ya kan? Yang kedua, Allahumma warhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah maafkan dia. Dan wa'fu anhu, maafkanlah dia. Jadi ini doa yang dahsyat untuk orang yang meninggal. Dan ketika malam-malam kita berkumpul untuk mendoakan beliau, ini malaikat ikut mendoakan orang yang mendoakan. Jadi kalau ada orang yang berkumpul atau sendiri berdoa, maka di atas kalian itu ada malaikat yang mengaminkan. Lalu kalian mendapatkan doa yang sama dari malaikat. Walaka mithlahu. Dan kamu ya mendapatkan doa semisalnya. Jadi seperti doa saya mendoakan ya Allah ampuni, malaikat mendoakan saya juga ampunan. Alhamdulillah. Maka beruntung nih yang mau ngumpul, yang mau datang. Ya, meskipun masa pandemi ya, ini seharusnya pakai masker semua nih ya. Ada orang-orang jagoan ini udah kebal ya. Virusnya udah dimakan, diemplok, udah nggak apa-apa ya. Karena orang-orang pasar, orang dekat pasar, stasiun itu udah kebal-kebal. Kalau saya masih takut Pak ya, karena banyak ustadz yang meninggal pesantren tuh, banyak dokter yang meninggal ya, bahkan Anies pun sakit ya sekarang. Jamaah yang muliakan, doa itu adalah kemuliaan. Dan kemuliaannya paling mulia. Masya Allah. Coba. Rasulullah bersabda, laisa syai'un akramu indallahi ad-du'a. Tidak ada yang paling mulia di sisi Allah kecuali doa. Bayangkan. Laisa syai'un, tidak ada sesuatu. Akramu yang lebih mulia. Indallah di sisi Allah. Illa bid-du'a, kecuali dengan doa. Lah, berarti sholat juga doa. Isinya doa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwan. Doa isinya. Begitu sujud,
saat terbaik antara aku dan hambaku. Fa'akthiru bidu'a, maka perbanyaklah berdoa. Saat sujud, ketika sudah selesai subhanallah ala bihamdi 3 kali, imam masih sujud, baca doa. Kalau doanya itu pakai Al-Quran, tambahi. Kalau sudah Rabbana, tambahi Allahumma Rabbana. Kalau Allahumma, tambahi Rabbana sebelumnya. Misalnya Al-Quran kan Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan Al-Quran. Ketika sujud, bacain tambahi Allahumma Rabbana atina fid dunya. Karena doanya menggunakan Al-Quran, ayat Al-Quran yang digunakan. Kalau bahasa Indonesia, nggak usah disebut, dalam hati saja. Saat sujud, kalau imam masih sujud, sementara bacaan tasbihnya sudah selesai, tambahi doa. Kalau sholat sendiri, nah situlah berlama-lamalah bersujud, dan setelah tasbih 3 kali itu berdoalah. Kenapa? Karena doa itulah yang paling mulia di sisi Allah. Kenapa kok doa? Karena semua ibadah itu intinya doa. Mana suaranya? Karena semua ibadah itu intinya doa. Ad-du'a mukhul ibadah atau ad-du'a ruhul ibadah. Doa itu intinya dari semua ibadah. Haji isinya doa. Umrah isinya doa. Salat isinya doa. Orang bekerja juga doa. Betul nggak Ustaz? Kerja itu isinya doa. Bismillah ya Allah kerja. Biar apa? Dapat rezeki. Ke rumah sakit isinya doa. Ya Allah biar saya sembuh. Ke pasar ya Allah dagang biar Semua pekerjaan sesungguhnya adalah ibadah. Dan semua ibadah isinya adalah doa. Maka kata Rasulullah, laisa syai'un akramu inda doa. Makanya orang berkumpul ini ngapain? Mendoakan beliau. Takut masih ada dosa yang belum selesai kepada Allah. Maka siapa tahu istighfar kita ini adalah terbaik. Karena beliau gak punya anak, tapi kan punya anak-anak yang lain. Misalnya mengajarkan ngaji kepada anak yang lain. Itu sama dengan doa anaknya yang mendoakannya. Karena apa? Kalau orang udah meninggal kan masih 3 yang bisa bekerja amalnya. Apa itu? Sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang manfaat. Yang ketiga doa anak yang soleh. Saya yakin ini ketiga-tiganya beliau ada. Ya, jariyahnya pasti ada. Kita nggak tahu di mana duitnya taruh untuk membangun masjid atau musola atau di mana saja. Satu. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Saya yakin beliau mengajar khutbah. Nah itu kalau itu diamalkan oleh orang-orang yang ada di hadapannya, jamaahnya, maka pahala juga mengalir kepadanya. Lalu doa anak soleh. Nah kan gak punya anak. Karena anak-anaknya adalah yang pernah diajar Al-Quran, ngaji segala macam, lalu mendoakan dia, maka itu doa anak yang soleh walaupun bukan kandung. Itu insya. Nah karena begitu diwakili oleh kita-kita yang mendoakan beliau, semoga Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah maafkan khilafnya, Allah terima segala amal baiknya. Itulah untungnya orang Islam. Kembali, laisa syai'un akramu inda doa. Tidak ada yang paling mulia di sisi Allah kecuali doa. Nggak punya duit, kita berani minta. Doain gue dong bang, duit dong. Gua kaplak loh. Gue juga gak punya duit. Tapi kalau minta doa berani gak? Berani. Gak perlu malu kalau minta doa. Bahkan orang-orang biasa datang ke para alim, para ulama, para kiai, para habib itu minta didoakan. Karena siapa tahu pada saat mendoakan itu sang habib, sang kiai itu ikhlas dan ridho. Siapa tahu juga yang hadir ada 1 orang aja yang ridho, yang ikhlas. Allah angkat. Siapa tahu di antara kita ada yang ikhlas. Karena kita nggak tahu niatnya masing-masing ini. Nah nggak enak tetangga. Ada yang karena begitu. Jadi datangnya karena nggak enak. Karena semua amal tergantung niatnya. Ada yang ternyata emang sengaja dia nanti malam saya akan mendoakan beliau bersama yang lain pada malam ketiga misalnya. Nah, dia dengan membereskan dirinya, sudah mandi, sudah sholat isya berjamaah di masjid lalu datang ke sini. Ikhlas lalu ridho. Siapa tahu di antara ini ada 1, 2, 3 orang yang seperti itu, maka itu akan Allah kabulkan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Termasuk nyiapin makanan. Ya.
yang nyiapin walaupun sedikit, walaupun ala kadarnya, tapi dia ikhlas. Ini untuk pangparin. Yang mas bersedekah dapat pahala, lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan abang atau adik saya, ya Allah ampunkan yang makan berkah, yang ngasih berkah, yang didoakan juga berkah. Alhamdulillah. Asik, bilang jos, asik, jos. Ya nggak apa-apa, biar seru ya. Sampai jam berapa saya? Ya 10 menit lagi ya. Nah itu nggak ikhlas tuh, ketahuan. Kalau ikhlas tuh sampai Ustadz selesai aja gitu. Tapi di mulut. Iya tenang aja, bercanda saya juga. Tenang aja bang. Siap bapak ya. Udah biasa dia mah. Itu nomor 1 Pak. Doa ternyata lah paling mulia dari semua yang lainnya. Itu Rasul bersabda. Yang kedua, la yaruddul qadar illa bidu'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Doa itu bisa merubah takdir. Orang tuanya mungkin dihinakan oleh Allah di kubur. Kok amin? Dengerin. Orang tuanya mungkin dihinakan di alam kubur, tapi anaknya istighfar. Ya Allah ampuni orang tua hamba, ya Allah maafkan kami, ya Allah selama ini belum bisa menjadi orang tua yang baik, belum mengajar kepada hamba yang baik, tapi ya Allah dia menjadi penyebab adanya hamba. Hamba disulahkan baru sampai SMA, namun ya Allah dialah yang mengajarkan saya untuk ketekunan, untuk ibadah. Maka ampunkan dia. Swing, kok sejuk. Ternyata istighfar anak Allah terima. Sampailah kepada beliau. Yang tadinya digemblengin malaikat, tiba-tiba karena istighfar anaknya bisa mendapat nikmat alam kubur. Dan nanti pada hari kiamat ada 2 orang tua yang naik ke surga tiba-tiba. Tadi ini neraka, tiba-tiba naik. Lalu orang tua nanya, ya Rob, ana lihada, dengan amal apa ya Rob kok hamba ini kau berikan tempat yang menikmati surga? Apa kata Allah? Bistighfar waladika laka. Dengan istighfar anak-anakmu untuk kamu. Jadi istighfarnya anak itu bisa mengubah takdir di alam sono oleh Allah, dirubah dengan akibat istighfarnya anak-anak. Gak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah ampunkan hamba, ampunkan 2 orang tua hamba, ampunkan saudara-saudara hamba, semua orang mukminat, guru-guru hamba, semua orang yang pernah mengajarkan pada hamba. Itu Allah terima. Kalau bisa ya menggunakan bahasa Arab dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 41. Ikuti saya biar hafal. Rabbana ighfirli. Semangat dong. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Surah Ibrahim ayat 41. Apa kata Allah? Rabbana ighfirli. Ya Allah, wahai Rabb kami, ampuni aku. Wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Wal mu'minin, dan semua orang mukmin. Yauma, pada hari yaqumu, dibangkitkan. Hisab, pada hari perhitungan, yaitu hari mizan. Hari di mana Allah perhitungkan semua amal kita pada hari kiamat nanti itu. Nah itu berarti istighfarnya itu dikumpulin. Nanti dikasih mak nyoh kilo anakmu ndonga kabeh. Ngerti ora sampean? Tenan apa ora? Oh, wong kono berarti ya. Maka itu orang tuanya bisa masuk surga berkat anak-anaknya baca istighfar. Bukan cuma tiap malam Jumat, setiap hari dia baca. Karena istighfar itu tiap hari. Sehari paginya itu 100 kali minimal, 70 sampai 100 kali. Baca astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Lalu tambah lagi Allah Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dan orang lain juga didoakan, jangan cuma sendiri. Sebab ketika mendoakan orang lain, mukmin yang lain, maka orang mukmin yang lain juga mendoakan kita. Dan kalau mereka tidak mendoakan, malaikatlah yang mengaminkan dan mendoakan kita yang sama doanya. Alhamdulillah. Asik.
bilang jos. Kok lali tuh? Asik. Jos. Ben orang ngantuk. Itu nomor 2. Ternyata doa bisa merubah takdir. Loh, bukannya takdir itu di tangan Allah? Iya. Yang rubah siapa? Ya Allah. Dengan apa? Akibat usaha hambanya. Akibat usaha hambanya, ikhtiar hambanya, Allah rubah. Orang ini harusnya mati nih, landas kereta nih. Tabrak nih. Tapi ternyata karena doa, Allah tolong ampuni dia. Doa dia berangkatnya juga dia sudah sedekah. Sebelum berangkat dia baca, mau berangkat baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la haula wala quwwata billah. Maka Allah jaga dia, Allah cukupi dia, Allah lindungi dia. Ternyata walaupun kena kereta, dia nggak meninggal, hanya mobil yang hancur. Mendingan orangnya apa mobil yang hancur? Keretanya banyak orang lagi. Nah itu Allah rubah takdirnya. Kalau menurut perhitungan mati nih. Tapi ternyata enggak. Bapak yang sakit datang ke dokter, itu kan isinya 3. 1, berobat karena Allah agar dikasih obat sama dokter, ya kan? Lalu dia minum obat dengan baca doa dan berserah pada Allah, maka Allah sembuhkan. Bukan karena dokternya, bukan karena obatnya, tapi karena Allah menyembuhkan lewat dokter dan lewat obat yang diberikan. Kalau Allah menyembuhkan bisa nggak tanpa minum obat? Bisa, tapi kan hamba nggak berusaha. Maka takdir berubah jadi sehat, jadi sembuh akibat usaha dia, doa dia dan tawakalnya dia. Alhamdulillah. Asik. Kayaknya mau lanjut nih. Bener juga sama jam 1 nih. Itu yang kedua. Saya mah 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, kedua. Ternyata takdir itu bisa dirubah oleh Allah dengan berdoa. Pernah dengar nggak ada kisah? Ada seorang anak muda ngomong sama neneknya, "Nek, besok saya dapat undangan." Undangan apa? Undangan interview. Wah, mau masuk kerja? Iya, Nek, doain ya. Iya, kata si nenek bilang, "Kamu nanti malam bangun sholat tahajud." Itu tumben-tumben tuh, sholat tahajud. Kau minta pada Allah. Dia berangkat, Pak, naik Kopaja. Malamnya tahajud, berdoa khusus, "Ya Allah, jika ini baik untuk saya terima. Jika tidak baik, ya Allah, terserah Engkau." Jadi dia berserah diri. Sebelum berangkat udah berserah. Dengan penuh keyakinan, memang kalau Allah terima, kalau enggak ya enggak apa-apa. Berangkatlah dia pakai baju yang bagus, wangi, tapi naik Kopaja. Undangannya di gedungnya itu sekitar Tamrin. Nah, tapi ke mobilnya kok terus, ternyata dia ketiduran, Pak. Tahu-tahu sampai Senen Atrium. Dibangunin ya, atrium loh. Sampai Atrium di mana? Kemudian di situ dia balik arah kan. Di sini berhenti, kemudian dia nyebrang lah, yang nunggunya di sana. Nah, di situ dia ketemu dengan orang yang berdasi. Orang yang berdasi ini mobilnya mogok. Kemudian didorong dan ternyata sabar dong. Jangan duluin dulu. Nah, kemudian dia ngobrol di situ, akhirnya mobilnya sudah didorong, nggak bisa hidup, akhirnya diserahkan ke bengkel. Tapi dia udah bantu dorong. Lalu naik mobil yang sama, naik Kopaja yang sama yang lewat situ. Duduk bersebelahan ngobrol tuh. Mau kemana Mas? Ke gedung I, gedung Anu. Wah, saya sama dong sama kita. Oh, Bapak juga mau wawancara? Iya. Ngobrol ngalor ngidul, diperhatikan sikapnya baik, kemudian tawadu, dan juga tadi mendorong ya sampai ke pinggir lah, pokoknya sampai tidak mengganggu mobil yang lain. Sudah menolong lah ceritanya. Nah, kemudian, "Mas, ini gedungnya." Naiklah bersama-sama. Naik ke atas, bareng naik lift. "Lantai berapa?" "Lantai sekian." "Wah, sama sama saya." Itu dia naik,
duduk di situ, antri kan, panggilan terus kemudian dipanggillah ini. Begitu ke dalam, orang ini kan necis. Si yang tadi itu lebih keren lah ya, udah pakai bejas mungkin dan segala macam, cerita tuh. Salaman, ngobrol, diperhatikan, Bapak yang tadi, iya Mas, alhamdulillah saya. Makanya nomor kamu tadi saya suruh asisten untuk mencari nomor berapa. Maka dipanggil, yang orang antri banyak nih, dia dipanggil duluan. Dan kemudian masuk tanpa wawancara, tanpa apa, ngobrol aja dan langsung diterima. Besok tanggal sekian kamu datang lagi ke sini, sudah bawa perlengkapan ini segala macam. Nah itu begitu keluar, Masya Allah, itulah nasihat nenek. Sholat kamu malam, berdoa kepada Allah, minta kalau baik biar diterima dengan cara yang Allah kehendaki. Kalau tidak juga biar Allah tolak dengan cara yang Allah kehendaki. Ya semua kan dilalah Pak. Ya kenapa ya sampai kelewatan ke atrium, lalu kemudian ada mobil mogok, dia dorong ke pinggir, mau dorongnya juga nggak bisa hidup lagi, akhirnya tinggal karena udah ditunggu orang, diserahkan ke orang sekitar situlah, mohon dijaga mobilnya, dan kemudian dan seterusnya pokoknya kemudian naik yang sama ke tempat yang sama, ternyata itulah HRD yang mewawancarinya. Dan itulah bukan kebetulan Pak, karena doa dialah itu yang merubah takdir dia. Mengikuti kehendak Allah, karena doa itu sampai ke langit. Kenapa? Waktunya Pak. Kata Allah dalam hadis qudsi, in sa'altani a'taituka wa in da'awtani qabiltuka wa in salimta razaqtulaka. Disitulah letaknya. Jam 3 dia bangun, tumben tahajud, tapi tahajudnya ikhlas, ridho. Kemudian mohon, ya Allah, ini panggilan, saya malu sama orang tua, saya malu mertua, saya malu sama nenek saya, gak kerja-kerja, malu saya. Jadi keluhannya kepada Allah, bukan orang lain. Nah kalau Allah jawab itu, begitu usaha itu, malam itu dia bangun, in sa'altani, kata Allah, kalau kau minta kepadaku, a'taituka, aku berikan kamu. Wa in da'awtani, kalau kau berdoa kepadaku, qabiltuka, aku kabulkan kamu. Wa in salimta, ini wa razaqtulaka, kalau kamu berserah kepadaku, razaqtulaka, aku cukupkan rizki kamu. Rizkinya diterima kerja, dan karena doa-doa dia, doa neneknya, dan berserahnya total kepada Allah. Jika diterima itu baik, terima. Jika tidak, ya Allah, terserah engkau. Maka itulah yang saya ingin gambarkan, bahwa ternyata takdir bisa dirubah dengan doa. Alhamdulillah. Asik. Cukup. Ya udah jam 9 kurang 10 menit. Semoga ada manfaatnya. Dan ini motivasi untuk kita semua agar senang mendoakan orang dan berdoa untuk diri sendiri dan orang lain. Karena doanya kembali kepada si pendoa. Insya Allah. Kalau Allah kasih panjang umur dan saya sehat, insya Allah nanti malam ke-7 saya akan datang. Terakhir ya. Sekarang malam ke-3 kan? Berarti nanti malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat ya. Malam Jumat ya. Insya Allah jika tidak ada halangan, saya akan datang dengan sama naik kereta ya. Tinggal saya di BSD. Jadi saya taruh kendaraan di stasiun Rawabuntu ya. Semoga memberi inspirasi, memberi manfaat. Dan untuk Abang Parin, abang saya, kakak saya, teman saya, sahabat saya, udah 24 tahun berhubungan dengan saya. Peganti pengurus 2 kali, dia gak ganti-ganti. Masya Allah, luar biasa. Beliau begitu taat dan begitu dekat dengan masjid, menjadi pemakmur masjid, pengurus masjid, pengelola masjid. Mudah-mudahan itu amal yang terindah. Dan Allah terima. Amin ya Allah. Amin. Saya kembalikan ke Pak Haji untuk baca doa. Terima kasih, mohon maaf. Hah? Lanjut doa. Baiklah. Pakai bahasa Indonesia ya, biar ngerti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, ya Allah Rahim, irhamna. Ya Allah ya Salam, salimna. Ya Allah ya Ghaffar, ighfir lana. Ya Tawwab, tub alaina. Khususan ila akhinal kiram Ustaz Suparin, ya Allah.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa adkhilna jannata mathwahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa adkhilna jannata mathwahum. Ya Allah, ampunkan orang yang kami cintai ini, Ustadz Suparin, ya Allah. Ampuni mereka, sayangi mereka, keluarga besarnya, nama-nama yang ada dalam catatan itu, ya Allah. Dan keluarga besar kami semua, orang tua kami, kakek nenek kami, ampunkan tanpa kecuali. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Ya Allah, ampunkan mereka semua, keluarga besar kami, orang tua kami, guru-guru kami, kakek nenek buyut kami, anak-anak kami, istri tetangga kami, dan sahabat-sahabat kami, orang-orang yang kami cintai dan mencintai kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min asyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar bil alamin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.